Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Saya baca bagi kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahwa engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Bapak Ibu Saudara, pemirsa RRI Nia Selatan, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Di tengah dunia yang semakin menawarkan banyak pilihan, apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali pilihan, betapa luar biasa manusia memilih jalannya masing-masing. Bahkan bukan hanya dalam kehidupan, bahkan dalam dunia teknologi ini yang begitu berkembang, banyak sekali pilihan, tawaran-tawaran yang ditawarkan kepada kita sebagai manusia. Sehingga banyak orang terlena di dalam pilihan-pilihan itu. Dan banyak orang yang juga mengaitkan yang akan terbawa arusnya dalam keimanannya. Sehingga banyak dia memilih kehidupan di dunia ini. Tuhan mengingatkan kita lewat firman Tuhan dan juga tema pada malam hari ini, supaya kita memilih untuk mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya kepada kita. Bahwa dia telah meletakkan dasar kepada kita. Dia telah meletakkan sebuah pilihan di dalam hidup kita, di hadapan kita. Yaitu jalan kehidupan dan berkat, dan juga jalan kematian dan kutuk. Pilihan itu Bapak Ibu Saudara diberikan kepada kita. Tetapi Tuhan dengan penuh kasih mengarahkan kita untuk memilih kehidupan, yaitu dengan mengasihi Tuhan serta mengikuti jalan yang ditunjukkannya kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menyampaikan beberapa hal yang bertalian dengan tema pada malam hari ini, mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang saya akan sampaikan kepada kita pada malam hari ini, mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya adalah sebuah pilihan. Sekali lagi, mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya adalah sebuah pilihan. Pilihan itu Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan pilihan itu dalam hidup kita. Dia tidak pernah memaksakan kehendaknya. Tuhan tidak pernah memaksakan apa yang diinginkannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk mengasihinya.
Dia juga tidak pernah memaksakan untuk hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Namun dia memberikan pilihan kepada kita. Itulah yang membedakan kita dengan ciptaan lain. Manusia ini diberikan pilihan oleh Tuhan. Dan pilihan itu ada di tangan manusia. Ciptaan lain tidak ada pilihan diberikan oleh Allah. Tidak ada free will di dalamnya. Manusia berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Manusia memiliki pilihan. Ada salah satu kisah di dalam Alkitab dan ini sangat luar biasa, di mana Allah memberikan pilihan. Ketika Adam dan Hawa diberikan perintah oleh Tuhan untuk tidak memakan buah pohon di tengah-tengah Taman Eden itu. Dia berikan perintah, namun kita bisa melihat bagaimana Adam dan Hawa tidak taat pada perintah itu. Dia memilih untuk tidak taat. Dia memilih untuk tidak mau mengikuti apa kata Tuhan. Sehingga dia melanggar perintah itu dan memakan buah pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden itu. Yang terjadi adalah di mana Adam dan Hawa menerima konsekuensi dari ketidaktaatannya kepada Tuhan. Ini tanda bahwa Allah tidak memaksakan kehendaknya, tidak memaksakan untuk memilih apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tentu Tuhan memberikan pilihan itu kepada manusia, kepada kita. Para pemirsa yang mendengarkan RRI Nia Selatan pada malam hari ini, dia memberikan pilihan kepadamu dan dia tidak memaksakan. Adam dan Hawa memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Adam dan Hawa memilih untuk makan buah pohon itu. Allah tidak memaksakannya. Kalau saja Allah memaksakannya, bisa saja Allah menaruh malaikat yang bisa memotong tangan Adam dan Hawa pada saat dia mengambil buah pohon itu. Namun Allah tidak melakukannya. Mengapa? Karena Allah selalu memberikan pilihan itu di dalam tangan manusia. Dalam hidup ini Allah memberikan pilihan dan pilihan itu ditawarkan oleh Tuhan kepada kita. Seperti Musa sebelum dia meninggal, dalam ayat ini dia memberikan pilihlah Tuhan, pilihlah untuk mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Itulah yang menjadi kerinduan-kerinduan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia tidak memaksakan. Kita bisa juga melihat di dalam kisah tentang anak yang hilang itu. Ada 2 orang anak yang meminta haknya. Yang bungsu meminta haknya kepada bapaknya. Dia minta haknya dan segala harta yang dimilikinya daripada bapaknya. Namun bapaknya tidak memaksakan, bahkan tidak satu kata pun menolak apa yang dimintakan oleh anaknya. Anaknya yang bungsu itu memilih untuk meninggalkan bapaknya, memilih untuk meninggalkan rumah, dan dia pergi berfoya-foya. Apa yang terjadi? Tentu ada konsekuensi ketika kita memilih untuk meninggalkan Tuhan, untuk memilih untuk tidak mengasihi Tuhan. Ada konsekuensi. Anak yang bungsu ini ketika dia meninggalkan rumah dan meninggalkan bapaknya, konsekuensinya adalah bencana alam yang terjadi, bencana dalam hidupnya, bahkan masalah pergumulan yang silih berganti, bahkan sampai dia tidak dapat berdaya lagi untuk menanggungnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Syukur kepada Tuhan, anak yang bungsu ini dia sadar kembali dan dia kembali kepada bapaknya, dan bapaknya pun tidak menolaknya, karena Allah yang penuh kasih itu tidak menolak saat anak-anaknya datang kembali kepadanya. Namun apa yang kita bisa lihat di sini, bahwa bapaknya tidak pernah menolak apa yang dipilih oleh anaknya. Bapaknya tidak pernah marah, bapaknya tidak pernah sakit hati kepada anaknya, sekalipun dia memilih untuk meninggalkan bapaknya dan menjual semua harta yang dimiliki dari bapaknya. Apa yang dapat kita lihat di sini, itu adalah pilihan yang diberikan oleh Bapa kepada kita, kepada manusia, kepada semua para pemirsa yang mendengarkan RRI Nia Selatan pada malam hari ini. Allah memberikan pilihan itu di dalam tanganmu. Apakah engkau memilih mengasihi Tuhan atau tidak, itu ada di tanganmu. Apakah engkau memilih untuk berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, ada di dalam tanganmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Yosua berkata, pilihlah kepada bangsa Israel, pilihlah kepada Allah siapa engkau beribadah. Namun dengar baik bangsa Israel, aku dan seisi rumahku, anak-anakku, aku memilih untuk menyembah Allah bangsa Israel, Allah Yahweh, Allah Elohim, yang telah menyelamatkan bangsa Israel, yang telah membuat bangsa Israel keluar dari tanah
perbudakan dari tanah Mesir. Allah selalu memberikan pilihan itu dan Yosua memilih untuk mengasihi Tuhan, dan itu yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pilihan itu ada di tangan kita dan pilihan itu akan menentukan keberhasilan kita. Di dalam Yosua pasal 1 dia berkata di sana, jikalau engkau tidak menoleh ke kanan ke kiri, jikalau engkau berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu berarti bahwa kalau engkau memilih untuk mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya, maka itu akan engkau dibuat Tuhan engkau berhasil dan engkau akan beruntung dalam hidup ini. Adakah manusia yang tidak mau beruntung dalam hidup ini? Tentu tidak ada. Adakah manusia yang tidak mau berhasil? Tentu tidak ada. Nah, masalahnya dia tidak tahu bagaimana dia berhasil dan beruntung. Berhasil dan beruntung itu ditentukan oleh pilihanmu. Apakah engkau memilih mengikut Tuhan? Apakah engkau memilih mengasihi Tuhan? Apakah engkau memilih hidup menurut jalan yang ditunjukkannya kepadamu? Atau engkau meninggalkan jalan-jalan Tuhan? Banyak orang yang berhasil dalam hidupnya karena dia meninggalkan Tuhan. Ya, mungkin engkau berhasil, tapi itu hanya semu, hanya sementara. Banyak orang menderita karena pilihannya yang salah. Dia berpikir ketika dia berhasil secara materi, maka dia menganggap aku sudah berhasil. Dia sudah melakukan kejahatan dan dia sudah mulai menyombongkan diri dan dia berkata tidak perlu takut akan Tuhan, lihatlah saya ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa yang mendengarkan RRI-nya Selatan, dengar baik bahwa keberhasilan yang dimiliki di dalam dunia ini adalah keberhasilan yang semu, keberhasilan yang sementara. Sedangkan yang dimaksud keberhasilan di sini adalah keberhasilan yang kekal, yang di dalamnya tidak ada masalah di dalamnya, tidak ada sakit penyakit di dalamnya, di mana Tuhan akan menaruh kebahagiaan untuk menikmati segala berkat itu yang diberikannya kepada kita. Banyak orang mendapatkan berkat, namun dia tidak bisa menikmatinya. Dia stres, dia tidak bisa tidur. Mengapa? Karena itu bukan berasal daripada Tuhan. Kalau berasal daripada Tuhan tentu ada kebahagiaan, ada sukacita di dalamnya. Keberhasilan yang dimaksudkan oleh Allah adalah damai sejahtera, akan menaungi, akan memelihara hati dan seluruh pikiran kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pilihan akan menentukan keberhasilan kita. Pilihan akan menentukan keselamatan kita. Karena dalam Yohanes berkata pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengar baik, Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Allah memberikan anugerah-Nya kepada kita. Dia memberikan keselamatan, Dia tawarkan secara cuma-cuma tanpa syarat sedikit pun tidak ada. Dia minta kepada kita. Dia hanya minta apa? Dia minta untuk percaya kepadamu. Dia minta untuk percaya kepadanya. Itu saja yang dia minta kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah engkau memilih untuk percaya? Ada di dalam tangan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi dengar baik, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sudah berkata dan di dalamnya ada kepastian. Kalau engkau memilih untuk percaya kepada Yesus Kristus, pasti engkau selamat. Jadi pilihan akan menentukan keselamatanmu. Kalau engkau memilih percaya kepada Yesus Kristus, pasti engkau diselamatkan oleh Tuhan. Karena Dia telah berjanji dan di dalam janji itu ada kepastian. Karena Yesus Kristus telah naik ke surga dan Dia berkata, aku pergi kepada Bapa, aku menyediakan tempat kepadamu. Jikalau nanti sudah telah selesai, aku datang untuk menjemput kamu. Itu berarti bahwa sebuah kepastian tempat yang telah disediakan bagi orang yang percaya kepadanya. Pilihan itu ada di tanganmu. Apakah engkau percaya kepada Yesus? Itu terserah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi dengar baik, bahwa memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan rugi, bahkan engkau akan diselamatkan oleh Tuhan. Hanya itu yang diminta oleh Tuhan dalam hidup kita. Pilihlah untuk selamat. Bagaimana cara kita untuk selamat? Percaya kepada Yesus Kristus dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya kepada kita. Mengasihi Tuhan, tentu kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Pilihan juga akan menentukan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Makanya Musa berkata, pilihlah. Apakah engkau memilih kutuk atau berkat? Itu berarti pilihan akan menentukan keberhasilan dan keberuntungan. Bukan hanya keberhasilan, berkat-berkat juga akan mengalir dalam hidup kita. Jikalau kita memilih untuk mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya.
Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara saya pelajari dalam ayat ini bahwa mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya adalah sebuah pilihan. Dan pilihan itu Allah tidak pernah memaksakan pilihan itu dalam tangan kita. Dia ingin supaya kita memilih dia seperti Yosua. Dan Allah juga menawarkan ketika engkau memilih dia maka engkau pasti berhasil. Engkau pasti selamat dan engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang poin yang pertama yang saya mau bagikan kepada kita malam hari ini, yang bertalian dengan mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalan. Yang kedua, mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya adalah sebuah perintah. Tentu kita tahu adalah kalau itu perintah maka ada konsekuensinya di dalamnya. Allah memerintahkan, kalau kita baca dalam ayat yang ke-16 ini berkata, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan. Artinya apa? Bahwa mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, itu berarti sebuah perintah daripada Tuhan. Perintah ini tidak boleh tidak. Kalau itu adalah sebuah perintah, tidak boleh tidak. Beda dengan himbauan. Kalau himbauan boleh tidak, boleh iya, boleh tidak. Tapi kalau perintah itu tidak boleh tidak. Harus kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan, ada konsekuensinya di dalamnya. Perintah Tuhan harus kita taati. Perintah Tuhan harus kita taati. Karena ada konsekuensi di dalamnya. Bukti kita mengasihi Tuhan dan menuruti segala perintah-perintahnya adalah dengan kita mengikuti perintah-perintahnya. Itu yang tercatat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau engkau mengasihi aku dan mengikuti perintah-perintahku, maka engkau juga mengikuti segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu bukti kasih kita kepada Tuhan. Mengasihi dia dengan mengikuti semua perintah-perintah yang diberikannya kepada kita. Bapak Ibu pemirsa yang mendengar RRI Selatan, mari kita pilih untuk menaati Tuhan. Kita pilih untuk menaati perintah Tuhan. Perintah Tuhan tidak terlalu berat. Perintah Tuhan itu menyenangkan dalam hidup kita jikalau kita setia untuk mengikutinya. Orang yang menuruti perintah Tuhan adalah orang yang akan tinggal di dalam Kristus. Artinya apa? Orang yang tidak mengikuti perintah Tuhan sudah pasti di luar Kristus. Karena di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-10 di sana dikatakan bahwa orang-orang yang menuruti perintah Tuhan dia tinggal di dalam Kristus. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, pasti kita mengikuti segala perintah yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Pasti kita mengasihi dia. Namun kalau kita tidak mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, tidak hidup dalam perintahnya, pasti engkau ada berada di luar Kristus. Kalau engkau berada di luar Kristus, pasti kau tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ikuti perintah Tuhan dan lakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Orang yang taat kepada Tuhan, perintah Tuhan, pasti juga diberkati oleh Tuhan. Orang yang taat pada perintah pasti diberkati. Kita lihat bagaimana kita sebagai anak-anak kepada orang tua kita. Kalau kita mengasihi orang tua kita, tentu kita juga harus mengikuti segala perintahnya. Bagaimana orang tua menyuruh kita sesuatu, lalu kita tidak melakukan apa yang disuruhnya kepada kita, diperintahkannya. Lalu dengan kata-kata kita berkata, aku mengasihi, aku mencintai engkau Bapa dan Mama. Itu sama dengan bohong Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang mengasihi orang tuanya pasti juga dia mengikuti segala apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Demikianlah kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengikuti segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya kepada kita adalah sebuah perintah. Dan perintah itu wajib kita lakukan dan kita taati dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang mendengarkan RRI Selatan pada malam hari ini, mari kasihilah Tuhan Allah dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya kepada kita. Karena mengasihi Tuhan Allah dan hidup menurut jalan itu adalah sebuah pilihan. Dan itu dia tidak memaksakan. Dia tidak paksakan kita untuk memilih itu. Kita harus mengasihi dia. Karena itu juga sebuah perintah yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Semoga